Perkenalkan, nama saya Cindeliana Banda. Saya mahasiswa Sosiologi semester 3. Pada video kali ini, saya akan memaparkan ujian akhir semester dengan mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Yang pertama, saya akan membahas mengenai paradigma sosiologi. Tentunya, kita harus mengetahui dulu apa itu paradigma sosiologi. Nah, paradigma sosiologi adalah cara pandang dalam melihat suatu persoalan atau fenomena sosial. Secara sederhana, paradigma sosiologi itu bisa dipahami sebagai cara pandang ilmuwan dalam melihat suatu persoalan ataupun masalah. Nah, istilah pertama kali munculnya teori ini atau diperkenalkannya teori ini awal mulanya salah satu ahli yang tertarik di bidang ini adalah Thomas Kuhn pada tahun 1962 dalam karyanya Struktur Revolusi Ilmiah. Selanjutnya, pada tahun 1992, konsep paradigma ini kembali dipopulerkan oleh seorang ahli yang bernama George Ritzer. Dia memaparkan 3 paradigma sosiologi sebagai suatu ilmu sosial. Nah, ketiga paradigma tersebut menegaskan bahwa sosiologi bukanlah ilmu yang berpandangan tunggal terhadap suatu pokok persoalan, tetapi menurutnya sosiologi adalah ilmu yang berparadigma multiple. Nah, ketiga paradigma yang dimaksudkan oleh Ritzer, yang pertama adalah paradigma fakta sosial, yang menekankan bahwa cara pandang itu diletakkan pada fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata di luar individu, self maupun subjek. Penekanannya adalah fakta sosial mempunyai atau memiliki realitasnya tersendiri. Dan yang kedua adalah paradigma definisi sosial yang menekankan pada cara pandang bahwa realitas sosial itu bersifat subjektif. Dan yang ketiga adalah paradigma berperilaku sosial yang memusatkan perhatiannya dengan hubungan antara individu dengan lingkungannya. Yang kedua adalah saya akan memaparkan mengenai teori kritis. Jadi, teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu sosial dan humaniora. Teori kritis pernah menyatakan bahwa ideologi adalah kendala utama untuk pembebasan manusia. Jadi kita tahu sendiri, ideologi itu adalah sebuah nilai-nilai atau aturan yang dibuat oleh suatu negara supaya masyarakatnya mematuhi apa yang tertulis di dalam ideologi tersebut. Jadi tentu saja itu menghalang kebebasan individu itu sendiri untuk melakukan segala sesuatu. Jadi teori kritis itu pertama kali dicetuskan oleh Frankfurt Horkheimer dari School Frankfurt School dalam esainya pada tahun 1970 yang berjudul Tradisional dan Teori Kritis. Jadi menurutnya dia mempunyai tujuan yang keras untuk membuat atau mempopulerkan teori ini. Salah satunya adalah membebaskan manusia dari para teknokrat modern. Namun, bukan hanya pada Horkheimer saja. Teori kritis ini berkembang lagi ke arah yang modern, yang dipengaruhi oleh Jürgen Habermas dalam karyanya Teori Kritis, melampaui akar teoritis dalam idealisme Jerman dan berkembang lebih dekat dengan praktisme Amerika. Kepedulian terhadap dasar dan suprastruktur sosial adalah salah satu yang tersisa dari konsep filsafat Marxis di banyak teori kritis kontemporer. Nah, munculnya teori yang dicetuskan oleh Jürgen Habermas ini membuat banyak kritik
yang didapat dari para ahli lain mengenai teori ini. Salah satunya adalah teori kritis ini seringkali didefinisikan sebagai intelektual Marxis. Kecenderungan mereka untuk mengecam beberapa konsep Marxis dan untuk menggabungkan analisis Marxis dengan tradisi sosiologi dan filosofi lainnya itu menimbulkan tuduhan revisionisme oleh para klasik, ortodoks dan analisis Marxis dan oleh filsuf Marxis-Leninis. Yang ketiga adalah teori postmodern. Teori postmodern adalah sebuah gerakan intelektual yang lahir sebagai respon terhadap beberapa tema yang dikemukakan oleh kaum modern atau modernis yang diartikulasikan pertama kali selama masa pencerahan. Era postmodernisme sendiri hanya dibatasi pada akhir abad 20. Teori ini pertama kali muncul di Prancis pada tahun 1970, ketika postmodern mulai memasuki ranah filsafat. Post dalam modern tidak dimaksudkan sebagai periode atau waktu, tetapi lebih merupakan sebuah konsep yang hendak melampaui segala hal yang bersifat modern. Postmodern mengatakan bahwa tidak ada kebenaran universal yang valid untuk setiap orang. Individu terkunci dalam pandangan terbatas oleh ras, gender, dan grup etnis masing-masing. Berbeda dengan filsafat sebelumnya, zaman modern yang mendasari metodenya dengan rasionalitas. Pada zaman ini seakan-akan tidak ada lagi standar kebenaran. Kebenaran adalah relatif. Kenyataan adalah relatif, dan keduanya menjadi konstruk yang tidak bersambungan satu sama lain. Dalam postmodernisme, pikiran digantikan oleh emosi dan moralitas digantikan oleh relativisme. Kenyataan tidak lebih dari konstruk sosial. Kebenaran disamakan dengan kekuatan dan juga kekuasaan. Makna dari postmodernisme modernisme. Yang pertama, postmodernisme etis pada paruh waktu pertama abad ke-20 dalam seni arsitektur dan sastra. Dan yang kedua adalah postmodernisme sebagai reaksi terhadap tradisi modernitas yang telah berlangsung lama pada abad pertengahan. Nah, perbedaan pada masa postmodernisme dan modernisme ini adalah modernisme etis menghadirkan fragmentasi atau sesuatu yang harus dikeluhkan, sedangkan postmodernisme menghadirkan pernyataan atau fragmentasi merupakan sesuatu yang harus dikeluhkan. Yang keempat adalah teori wacana. Nah, teori wacana adalah suatu komunikasi kebahasaan yang terkait dalam pertukaran pembicaraan dengan pendengar. Wacana dalam masyarakat digunakan di berbagai bidang ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu psikologi, bahasa, politik, komunikasi, dan lain sebagainya. Hal yang paling utama dalam sebuah wacana adalah penggunaan bahasa. Itu adalah wacana biasa yang kita biasa dengarkan. Bahasa dapat memberikan unsur abstrak pada pengajaran bahasa dan peraturan pada saat bahasa bekerja, di mana unsur komunikasi bahasa saat berkomunikasi itu tepat. Yang kedua, selain wacana biasa, ada lagi yang namanya wacana kritis. Wacana kritis, dia mempertimbangkan konteks suatu wacana seperti peristiwa, kondisi, dan latar situasi. Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak dipahami dari bahasanya, tetapi juga menghubungkan dengan sebuah tindakan. Analisis wacana kritis meneliti bagaimana dengan melalui bahasa kelompok sosial yang sering mengajukan versinya masing-masing, dan juga menggunakan teks untuk dianalisis, namun tidak hanya melihat dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dari konteksnya. Prinsip-prinsip analisis wacana kritis dan hubungannya dengan ilmu sosiologi itu adalah relasi kekuasaan, penggunaan bahasa bersifat ideologis, wacana dan bentuk dari perilaku sosial, analisis wacana bersifat expansions interpretatif, dan masyarakat dan budaya secara dialektis berhubungan dengan wacana.
Yang kelima adalah teori media. Media adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Teori media dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah teori klasik dan juga teori baru. Teori media klasik yang diperkenalkan oleh Marshall MC Luhan, dia memperkenalkan bahwa media itu terpisah dari isi yang disampaikannya. Media adalah perpanjangan pikiran manusia, sehingga media yang menonjol penggunaannya dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Dan yang kedua adalah teori media baru yang diperkenalkan oleh Mark Foster dan kawan-kawan. Menurutnya, konsep media baru telah melonggarkan pemahaman komunikasi massa pada berbagai media dengan kisaran jangkauan luas hingga ke media dengan kisaran jangkauan bersifat pribadi dari individu ke individu. Yang keenam adalah postkolonial. Postkolonialisme adalah disiplin akademik dengan metode diskursus intelektual yang mempelajari, menjelaskan, menilai warisan budaya kolonialisme dan imperialisme serta dampak kemanusiaan dari penjajahan suatu negara dan pemukiman pendatang yang bertujuan untuk memanfaatkan penduduk pribumi dan tanahnya. Diturunkan dari aliran pasca modernisme, pasca kolonial menganalisis politik pengetahuan atau penciptaan, pengadilan, dan penyebaran dengan mempelajari hubungan fungsional kekuasaan, sosial, dan politik yang memungkinkan kolonialisme dan neokolonialisme bertahan pada persoalan gambaran jajahan dan terjajah oleh sosial, politik, dan budaya. Yang ketujuh, saya akan membahas tentang poststrukturalis. Poststrukturalis adalah teori yang hadir setelah teori strukturalisme. Kedua teori ini, strukturalis dan poststrukturalis, membahas tentang cara seorang pembaca memahami makna sebuah teks sastra. Jadi, poststrukturalis berorientasi hanya pada pemahaman sebuah karya sastra dan tidak hanya terkait pada strukturnya saja, tetapi boleh dari sisi mana saja. Dia tidak seperti strukturalis yang menekankan pada suatu titik objek saja. Jadi menurut poststrukturalis ini, dia mengkaji makna yang tidak hanya terbatas pada kekuatan struktur, tetapi dapat dikaitkan dengan sesuatu yang berada di luar struktur. Artinya, makna tidak hanya selalu diwakili kata atau penanda, tetapi justru sering berada di luar bahasa atau kata tersebut. Baik, sekian dan terima kasih. Jadi, bagi teman-teman semua yang nonton video ini, silahkan di like, komen, dan juga share ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.